Perindo, Dapil 1 Jakarta Pusat, nomor urut 11. Ya, sebenarnya saya nggak mau menanggapi komentar dari Sekjen Perindo. Nah, cuma beberapa hari ini itu Sekjen Perindo kan mengeluarkan statement. Yang pertama, pemilu ini katanya acak adut, morat-marit. Bahasa seperti itu, morat-marit dia bilang. Nah, kemudian ada kalimat yang sangat menggelitik hati saya. Jadi Sekjen Perindo itu mengatakan begini, kami minta bahwa caleg Perindo ini tetap mengawal C1. Jadi suara Perindo itu sangat berarti, satu suara sangat berarti dia bilang. Nah, sehingga statement-statement itu membuat ada keinginan saya untuk menanggapi lah. Yang pertama, ketika dia katakan bahwa pemilu sekarang ini morat-marit, acak adul, dia bilang morat-marit. Nah, saya melihat bahwa nanti kasihan 02-nya. Kenapa? Dianggap 02 melakukan kecurangan dan lain sebagainya. Padahal saya sebagai caleg mengalami langsung bahwa bagaimana manajemen Partai Perindo. Karena sejak awal saya kampanye sosialisasi, ya, yang awalnya Partai Perindo itu menjanjikan akan memberikan bantuan saksi satu TPS itu 1 orang saksi dalam, 19 saksi luar. Artinya satu TPS itu 20 orang. Dan ini dibayarkan oleh Partai Perindo. Nah, begitu kurang lebih seminggu atau berapa mendekati pencoblosan, itu data yang sudah saya input, ini kebetulan ada tim dari koordinator saksi, itu jumlahnya ada 396 saksi dalam yang kita sudah data, dan 7.524 saksi luar. Nah, data ini saya bawalah ke DPP. Sampai DPP saya WA sekjennya. Makanya saya tergelitik dengan sekjen ini karena saya sudah WA dia nggak ada tanggapan. Ini WA-nya ini. Ini WA-nya. Saya melihat dari sekjen ini kok menurut saya kok nggak tahu malu gitu. Nggak tahu malu mengatakan di sana kita caleg disuruh mengawal. Yang lebih parahnya lagi, C1 yang tadinya itu kita dijanjikan akan diberikan 1 saksi dalam, 19 saksi luar, dan ternyata pada 2 hari pencoblosan hanya disetujui 1 TPS 1 saksi doang. Dan itu sampai sekarang belum dibayar. Padahal dia mengatakan bahwa awalnya H-1 dikasih setengah, H+1 dilunasin. Sekarang H-1 belum dikasih DP juga. Sampai sekarang plusnya udah kita nggak tahu lagi, belum dibayar. Kita nagihnya kayak pengemis nih. Abang sendiri berada di berapa TPS? Kita ada 396 TPS. Berarti 300 itu bermasalah ya Bang? Bukan bermasalah, artinya gini, pembayarannya. Nah, 396 ini kan seharusnya itu yang mengawal suara Perindo kan. Tapi kan tidak semua, pada akhirnya kan tidak semua kita masukkan. Kenapa? Karena Perindo tidak memberikan jawaban ketika dikasih data. Ini makanya WA-nya nih. Saya sudah selamat pagi Pak Sekjen, perkenalkan. Saya nggak tahu nomor handphone dia awalnya kan, karena pada saat itu data saya sudah banyak. Akhirnya saya mencarilah nomor handphone Sekjen kan. Akhirnya saya dikasih nomor itu sama yang jadi Prabu Siliwangi itu, Ananda Jos. Nah, Bang, ini nomor Sekjen, hubungin aja, bilang dari saya. Nah, terus saya bilang, terima kasih, maaf Pak, saya dapat nomor dari Ananda Jos, Prabu Siliwangi. Nah, karena saya teman main setron dia. Saya bilang, saya kemarin mau masukkan nama-nama saksi dari saya, mohon diterima Pak. Saya mau ke DPP hari ini. Saya sudah sekuat tenaga berjuang dan membesarkan Partai Perindo. Juga membantu tandeman saya, Ibu Liliana Kamsudyo. Karena saya tandemannya Ibu Liliana, istrinya Pak Haritanu. Sampai saya kirim nih, saat saya ini sosialisasi
saya coblos nama si Bu Liliana. Jadi ini saya kirim ini video ini agar sekjen itu tahu bahwa saya berjuang untuk Ibu Liliana tanpa dibayar. Selama saya kampanye, saya tidak pernah dibayar oleh Ibu Liliana. Jadi kertas yang apa untuk pencoblosan simulasi itu saya cetak sendiri. Maksud saya biar Pak Sekjen itu terimalah saksi saya. Ini saya kasih semua nih. Jadi semua saya kirim video saya pada saat saya kampanye. Bahkan saya tulis di sini. Saya bilang pagi, siang, malam saya sosialisasi kampanye terus menerus Pak. Pagi hujan-hujan saya kirim terus nih. Saksi saya ada hampir 8.000 Pak. Karena 396 dikali 20, hampir 8.000 tuh. Nah maksud saya ketika saya menyampaikan seperti itu, ya harusnya dia terima dong. Karena Pak perjanjian dari partai memang seperti itu. Nah ternyata dia nggak jawab, sampai sekarang nggak jawab. Akhirnya 2 hari mau pencoblosan, saya dikasih kabar sama ketua DPD, Bang, bisa Bang diajukan, tapi satu TPS hanya 1 saksi. Nah bagaimana yang sekian ribunya nih? Akhirnya kan orang yang kita janjikan jadi nggak pilih kita. Saya bilang ini ada perubahan nih dari partai. Akhirnya banyak yang ngambek. Makanya saya tidak peduli lagi kalau ada yang nanya teman berapa Bang suara Bang, saya udah nggak peduli lagi. Kenapa? Hampir 8.000 orang kecewa dengan calegnya. Sebenarnya kenapa orang kecewa sama calegnya? Karena saya di-prank sama partai. Yang dijanjikan dia, saya di-prank, saya merasa di-prank. Saya sosialisasi luar biasa, biaya saya keluar. Dijanjikan biaya saksi partai yang tanggung. Saya nggak. Itu siapa Pak? Ya? Yang bicara partai yang menanggung itu siapa? Pak Haritanu langsung. Pak Haritanu langsung. Tapi di bawahnya tidak menjalankan Bang. Di bawahnya menjalankan semua. DPW kan kita pertama dari DPW dong. DPD, DPW. Nah setelah DPD, DPW menyatakan program itu, kan kita sering pertemuan sama Pak Haritanu. Dan Pak Haritanu sendiri mengatakan seperti ini. Saya juga nggak tahu nih peristiwa ini Pak Haritanu tahu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya mendapatkan dukungan dari teman-teman caleg-caleg yang lain. Bang, apa ngomong aja Bang. Nah ini makanya saya ngomong saat ini. Itu semalam ketua DPD sudah pamit, dia juga kecewa. Nah sehingga saya berani ngomong seperti ini agar apa? Biar Pak Haritanu tahu nih, apakah dia tahu nih di bawah ada gejolak seperti ini. Nah, tapi saya sudah WA sekretarisnya Bu Liliana, saya sudah menyampaikan semuanya. Nah akhirnya saya putuskan ya saya harus ngomong ke media biar Pak Haritanu juga tahu. Tapi yang jelas Pak Haritanu pada saat pertemuan dengan saya dia mengatakan seperti ini, saya tidak mau lagi menunggu 2029. Makanya saya all out sekarang. Nah, cuman dengan kalimat seperti itu saya tanya ke DPD, karena DPD kayaknya aman Bang kalau Pak Haritanu sudah ngomong begitu. Walaupun program unggulan ini selalu DPW menyampaikan. Itu selalu disampaikan DPW, tenang aja. Saksi caleg pilih yang bayar partai. Nah, sehingga kita aman dalam posisi kita. Berarti suara kita sudah jelas nih. Nah, yang saya mengkritik hati saya ini, yang pertama, ini sekjen ini nggak pernah ngasih penjelasan. Kalau memang ditolak, tolak. Kalau memang umumnya dia bahasa ditutup, tutup. Ngomong gitu loh. Sampai sekarang WA saya ini nggak pernah dibales. Tiba-tiba di TV dia mengatakan ada kecurangan, partai saya mungkin masuk ke ini dan lain sebagainya. Saya bukan apa namanya ini, bukan artinya pendukung Prabowo, bukan ya. Dan partai saya juga pernah pendukung Ganjar kan, walaupun saya nggak pernah ngapain Ganjar. Saya jujur aja, saya nggak pernah ngapain Ganjar. Saya tahu masyarakat ini udah banyak Prabowo. Kalau bawa diri saya aja susah, ngapain saya ngampanyin presiden kan? Partai juga nggak pernah bayar kita kok. Ngamka ini Ganjar kan? Saya pikir udahlah nggak jadi masalah. Nah cuma yang saya artinya ketika mereka mengatakan ada kecurangan dan sebagainya, saya juga merasa kalau saya nggak ngomong, saya juga artinya ini membiarkan juga orang memfitnah orang kan? Nah, memfitnah. Apalagi sekarang ini banyak berita nih di grup caleg sendiri itu seolah-olah bahwa PSI itu nyolong apa suaranya Perindo hilang dan lain sebagainya. Saya mengatakan seperti ini nggak ada. Partai Perindo itu nggak ada suaranya. Kenapa? Karena calegnya nggak ada suaranya. Saya sekarang ini masih dalam grup caleg DKI. Semua caleg DKI itu nggak ada suaranya. Kenapa? Karena programnya pastinya partai ini kan di ujungnya ngeprank. Dan ini dialami semua. Ya ada beberapa lah. Ya mungkin orang-orang yang pengurus-pengurusnya saya yakin dia ada suara. Karena mungkin dia lebih dekat sama
ketua umum dan lain sebagainya, karena saya lihat ketua DPD ada 1.200 ya. Nah kalau saya kan nggak sampai segitu, karena mungkin saya bukan orang partai, dia pikirkan saya comotan masuk ke Perindo sebagai caleg, sehingga saya tidak dipedulikan. Jadi intinya begini, intinya yang pertama saya mau mengatakan bahwa udahlah, jangan di TV itu saya lihat kecurangan partai-partai ini kan, termasuk ya Partai Perindo lah. Saya mengatakan Partai Perindo kenapa? Karena saya tahu saya dari Partai Perindo. Saya tahu bobroknya manajemen Perindo. Jadi jangan sekarang sekjen itu di TV itu mengatakan seolah-olah wah ini Partai Perindo hilang. Jangan-jangan lari ke partai lain, ada kecurangan dan sebagainya. Dan dia nggak malu-malunya mengatakan kita ini caleg disuruh mengawal C1-nya. Padahal C1 yang sudah kita bawa ini itu sampai sekarang belum dibayar. Jadi kita ini sudah berdobel-dobel kerugian lah. Kampanye, kita mengarahkan biaya sendiri, luar biasa. Nah, sekarang kita C1 saksi ini sudah diserahkan oleh ke tim saya, Pak Rusli ini, sampai begadang, sampai berapa bayangkan, hampir 7.000 kita bikin mandat. Begadang, ini berdua begadang. Nah, tiba-tiba sekarang ini kan, ya ini Pak Rusli kan, sekarang kan dia dikejar sama yang menerima mandat kan. Jadi saya bilang sama Pak Rusli sampaikan aja ke DPD ini, makanya begitu dia nyalakan C1 dikasih tanda terima kan sama DPD. Nah, jadi saya bilang kalau nagih sama saya lagi kepala saya pusing nih. Jadi Pak Rusli silahkan aja ke DPD atau di DPP untuk agar apa? Karena masyarakat ini banyak ini kita kan, kita sudah kalah. Saya sebenarnya udah nggak peduli lagi. Saya tidak pernah mengecek suara saya. Sekalipun saya ngecek suara saya nggak pernah. Karena apa? Saya sudah tahu banyak orang, hampir 8.000 orang kecewa sama saya. Dan itu akibat dari Partai Perindo. Padahal 8.000 itu berpotensi untuk menang, kenapa Bang? 8.000 itu potensi suara saya jelas itu. Kalau seandainya Perindo pegang omongan, komitmen, saya yakin suara saya satu kursi dapat di dapil. Saya dapat kursi. Nah, jadi izin Bang, dari kasus ini siapa yang paling bertanggung jawab dan estimasi kerugian Abang berapa Bang? kalau saya mau dari awal saya jadi bacalek sampai caleg, 1 miliar saya udah keluar. Bayangkan saya berapa ribu saya memberikan minyak gratis kepada masyarakat. Itu ada semua dokumentasinya. Dan MNC itu liput beritanya, masuk di sini. Kalau Perindo ngasih saya minyak goreng, itu bazar, tebus murah. Sebelum saya jadi caleg, berapa ribu minyak saya bagikan gratis. Berapa banyak bantuan saya berikan ke ini. Dengan harapan di penghujung saya nggak mengeluarkan uang lagi, partai yang mengeluarkan uang. Nah ternyata saya merasa di prank di ujungnya. Ini aja nih, ini ada program nih. Ini program KTA berasuransi. Awalnya partai menjanjikan satu kartu ini 5.000. Saya serahkan ke tim, saya bilang sampaikan ke tim, silakan kalian data aktifasi, uangnya ambil. Nah ternyata begitu sudah masuk 4.000 ya, masuk 4.000, ternyata 5.000-an, masuk 5.000-an. Ternyata dari partai diverifikasi dan lain sebagainya, teteh bengek lah saya nggak tahu alasannya. Ternyata yang hanya dibayar itu sekitar 900-an, jauh banget gitu. Itu caleg lagi yang nombok. Jadi berarti emang ya, caleg lagi yang nombok. Nah jadi dari peristiwa seperti ini, ya tadi saya ingin katakan ya, bahwa udahlah, ibaratnya saya juga nggak bisa kalau umpamanya melihat 02 diserang, ada kecurangan, ada ini segala macam. Ya udah memang dia menang kok. Cuma kita sudah tahu, saya juga nggak berani kampanyekan Ganjar, kenapa? Karena sebelum saya turun kan saya tanya ke warga. Ketika saya mau kampanye, saya tanya dulu di sini orangnya yang bagaimana. Pak sini 02. Maka saya nggak mau jual 03. Kenapa? Saya nanti nggak dipilih orang. Saya nggak mau benturan seperti itu. Karena bawa diri saya susah. Jadi berulang kali sepertinya mereka mau mencari kesalahan orang untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Kasihan, orang sudah menang, udahlah 50% jauh. Ngapain lagi kita mau banyak di TV itu didengar orang, kan malu. Saya aja jujur aja, sebenarnya saya selalu pakai topi Perindo, baju Perindo. Cuma sekarang saya jujur aja, saya malu pakainya. Program-program kita sampaikan unggulan-unggulan Perindo itu. Tapi faktanya apa? Di penghujung nggak ada satupun yang bisa dipegang omongannya. Saya nggak percaya, tapi saya tidak di luar Pak Arit Anu ya. Mudah-mudahan berita ini sampai ke Pak Arit Anu, biar Pak Arit tahu
ini ada pemain di bawahnya atau bagaimana? Karena saya curiga juga pengurus-pengurus ini ada yang sudah nyalek berulang-ulang kali kok nggak jadi. Mereka ini mau nyalek atau mau cari duit gitu, saya nggak ngerti nih. Masa berulang-ulang kali, saya kalau nyalek kalah sekali, 5 tahun ke depan kalau saya nyalek, saya pastikan saya harus jadi. Saya sudah tahu strateginya. Nah kalau seandainya orang partai, pengurus partai nyalek nggak jadi, nyalek lagi nggak jadi, nyalek lagi nggak jadi, ada sampai 3-4 kali nyalek nggak jadi. Ya orang ini pada periode juga. Nah, saya juga agak curiga juga nih, apa namanya, mau nyalek atau mau apa gitu kan? Masa satu kursi pun bisa nggak dapat, sementara pimpinan bos banyak duit katanya. Nah ini jadi intinya gitu loh. Jadi intinya saya mau menyampaikan bahwa janganlah kita teriak-teriak kecurangan dan lain sebagainya. Saya ini mantan ketua PPK Johor Bahru. Saya tahu KPPS itu kerjanya seperti apa. Apalagi pemilu serentak. Kecuali kalau pilpres sendiri, pileg sendiri, mungkin kekeliruan penulisan itu bisa jadi kecil dia. Nah, sekarang ini saya melihat kekeliruan disebut kecurangan, kekeliruan disebut kecurangan. Padahal kekeliruan penulisan di KPPS itu potensinya luar biasa, baik sebesar artinya, besar kemungkinan orang akan salah tulis, tapi dibilang kecurangan. Saya dari awal saya katakan bahwa saya sebenarnya tidak mau menanggapi omongan sekjen ini. Cuman menurut saya kok sekjen Perindo ini seperti orang nggak tahu keadaan partainya, dan WA orang tuh dibalas kayak, saya jujur aja saya tersinggung dengan WA saya nggak balas. Emangnya begitu siapa? Baru jadi sekjen Perindo, kecuali kalau dia jadi sekjen Gerindra, sekjen PDI, sekjen Golkar, bolehlah agak sombong. Tapi baru jadi sekjen Perindo aja udah kayaknya angil gitu. Jadi makanya saya biarlah nggak apa, dia mau apa namanya komentar apa, yang jelas saya mau menyampaikan ke masyarakat, artinya Partai Perindo suaranya anjlok bukan akibat kecurangan. Karena di Lampung juga saya dihubungi, teman saya ada di Lampung, karena dia tahu saya cari Perindo, dia hubungi saya, bang ini kok bagaimana ini masalah sasi gini. Saya jawab apa? Saya jawab dengan bahasa Lampung, karena saya orang Lampung. Saya bilang gegok-gawok, artinya sama aja, saya bilang sama aja permasalahannya di Jakarta aja begitu. Jadi artinya saya nggak heran gitu kalau seandainya ternyata hanya 1, sekian gitu kan, masuk threshold juga enggak. Jadi itu aja. Nanti ada tawan Bang Lutfi coba. Nah ini masalah C1 nih, Bang Lutfi lah yang ngalamin sampai saya itu di rumahnya tutup pintu. Biar Bang Lutfi lah yang jelasin bahwa bagaimana C1 ini bisa dari awal sampai terakhir.